Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Tahlilipun. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3 TPB 3 akan memaparkan video tugas RBL Fisika Dasar dengan topik pembangkit listrik generator sederhana yang berjudul Optimalisasi Performa Generator Magnet pada aplikasi kipas angin sederhana. Langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Delon Alfredo Pardere dari Prodi Fisika dengan NIM 123110023. Perkenalkan, nama saya Dias Alfaida Lisandra Rusli dengan NIM 123270048 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Triana Borupakpahan dengan NIM 123270049 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Kois Olivio dengan NIM 123450067 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Neila Salsabila Pratenisa dengan NIM 123450082 dari Prodi Sains Data. Pada tugas RBL ini, kami akan melakukan percobaan optimalisasi performa generator magnet pada aplikasi kipas angin sederhana. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik atau GGL induksi. Hukum Lenz ini memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai bagaimana arah arus induksi yang terjadi akibat GGL induksi tersebut. Sedangkan hukum Faraday merupakan hukum yang mengatur tentang dasar elektromagnetis dalam memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau induksi elektromagnetik. Hukum Lenz dibuat pertama kali pada tahun 1834 oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum ini menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Hukum Faraday dibuat oleh Michael Faraday yang merupakan seorang ilmuwan Inggris. Hukum Faraday berbunyi GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Adapun terdapat rumus hukum Faraday ialah E sama dengan minus N dikali delta flux per delta T, di mana E sama dengan GGL induksi dalam satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, dan delta flux per delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Dan rumus flux magnetik ialah B sama dengan flux per A, di mana B kerapatan flux magnet dalam Weber atau M pangkat 2 atau Tesla. Flux sama dengan flux magnetik dalam Weber atau WB, dan A adalah merupakan penampang dalam meter persegi meter pangkat 2. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Prinsip generator menggunakan hukum Faraday menyatakan bahwa jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar ini akan terbentuk gaya gerak listrik. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan melihat langkah percobaannya. Prinsip cara kerja generator ini melibatkan perubahan flux magnetik yang terjadi dalam sebuah kumparan kawat yang kemudian menghasilkan arus listrik. Ini biasanya dilakukan dengan menggerakkan sebuah magnet di dekat kumparan kawat. Perubahan ini menginduksi arus listrik dalam kawat sesuai dengan hukum Faraday. Berikut adalah tabel hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Kelebihan generator magnet diantaranya yaitu: pertama, penghematan biaya energi karena biaya perawatan yang relatif rendah, serta magnet yang dapat digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, kesederhanaan konstruksi, karena generator magnet ini memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Yang ketiga, mudah untuk dirangkai, karena generator magnet ini memiliki ukuran yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dirangkai ataupun dipasang. Yang keempat, biaya yang terjangkau, seperti bahan yang kita gunakan yaitu botol bekas ataupun barang lainnya dengan harga yang terjangkau. Kekurangan pada generator magnet ini yaitu keterbatasan efisiensi,
karena sebagian energi dapat hilang dalam proses konversi, sehingga efisiensi keseluruhan mungkin tidak optimal. Kedua, konstruksi yang belum sempurna, karena generator ini masih berbentuk rangkaian yang sederhana, sehingga bentuknya belum dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ketiga, keterbatasan alat dan bahan. Generator ini membutuhkan alat rangkaian yang lebih baik agar kinerja generator bisa lebih efisien. Yang keempat, daya hasil yang rendah. Generator magnet ini memiliki daya hasil yang rendah dibandingkan dengan generator konvensional. Berikut saran pengembangan alat untuk kedepannya, diantaranya yaitu penggunaan kawat tembaga yang tepat, penggunaan jumlah lilitan yang tepat, penggunaan bahan magnet yang baik, serta mengganti desain yang lebih rapi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.